Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai fungsi pajak dan juga fungsi investasi. Kami dari kelompok 2, Manajemen A, yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Ahmad Haikal Majid dengan NIM 17056231141. Perkenalkan, nama saya Dwiki Bagaskoro dengan NIM 17056623135. Perkenalkan, nama saya Fatih Hilmiati dengan NIM 17056623130. Perkenalkan, saya Nahdlatul Sauria Tauhidiyah dengan NIM 17056233137. Dan dengan saya, Siti Syalina Azahra, dengan NIM 1705623070. Baik, untuk materi fungsi pajak akan saya serahkan kepada rekan saya. Fungsi pajak. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada warganya bersifat dua macam. Pertama, ialah pajak yang jumlahnya tertentu, tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Secara matematik, T besar sama dengan T0, kurva pajaknya berupa garis lurus sejajar sudut pendapatan. Fungsi pajak kedua ialah pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan. Secara matematik, P besar sama dengan TB atau pajak sebuah garis lurus dari titik pangkal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Syarat pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T besar sama dengan T0 ditambah T kecil dikali Y. Kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari penggal T0. T besar sama dengan T0 ditambah T kecil dikali Y, di mana T0 ini adalah pajak otonom, autonomous tax. T kecil ini proporsi pajak terhadap pendapatan. Dan berikut adalah grafik dari fungsi pajak. Next. Rumus fungsi pajak yaitu T besar sama dengan T0 ditambah T kecil dikali Y. Keterangannya yaitu T besar sama dengan pajak, T0 sama dengan autonomous tax atau pajak otonom, dan T kecil proporsi pajak terhadap pendapatan, yaitu pendapatan nasional. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke. Baik, berikut adalah contoh soal daripada fungsi pajak. Contoh soal yang pertama ialah, Ariana adalah seorang pekerja yang menerima gaji sebesar 5 juta per bulan dan dikenakan pajak sebesar 11% tiap bulan. Setiap bulan, pemerintah memungut pajak dari masyarakat sebesar Rp1.445.555. Maka berapa pajak yang akan diterima oleh pemerintah? Berikut adalah penyelesaiannya. Diketahui Y adalah 5 juta dan T kecil sama dengan 11%, T0 sama dengan Rp1.445.555. Berapakah T-nya? Sesuai dengan rumus yang sudah dibacakan oleh rekan saya tadi, T besar sama dengan T0 ditambah T kali Y, yang dimana Rp1.444.555 ditambah 11% dikali 5 juta. 11% dikali 5 juta sama dengan 550.000.
Berarti 1.444.555 ditambah 550.000 adalah 1.994.555. Jadi dengan gaji Ariana yang sebesar 5 juta per bulan, akan dikenakan pajak sebesar 11% ditambah dengan pajak rutin setiap bulan sebesar 1.444.555, maka pajak yang diterima oleh pemerintah adalah sebesar 1.994.555 rupiah. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Seorang arsitektur menerima gaji sebesar 4.545.000 per bulan. Setiap bulan pemerintah memungut pajak dari masyarakat sebesar 954.000. Maka berapa besar pajak yang harus diterima pemerintah? Dan berilah analisisnya. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang mana diketahui adalah Y sama dengan 4.545.000 dan P sama dengan 8%. T0 sama dengan 954.000. Berapakah pajak yang diterima oleh pemerintah? T sama dengan T0 ditambah T kali Y, yaitu 954.000 ditambah 8% dikali 4.545.000. Yang dimana 8% dikali 4.545.000 adalah 363.600. Maka pajak yang akan diterima oleh pemerintah adalah 954.000 ditambah 363.600, yaitu 1.317.600. Jadi dengan gaji sebesar 4.545.000 dan pajak yang dikenakan 8%, maka pajak yang dikenakan kepada masyarakat sebesar 954.000, jadi pajak yang diterima oleh pemerintah adalah sebesar 1.317.600. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, ini merupakan fungsi investasi, tapi sebelum itu ada pengertian dari investasi terlebih dahulu. Pengertian dari investasi merupakan pengeluaran untuk kegiatan produksi atau pada sesuatu dengan harapan memperoleh keuntungan. Investasi terkadang disebut sebagai kegiatan penanaman modal. Investasi pada kegiatan produksi yaitu investasi yang meliputi input produksi yang penggunaan dalam jangka waktu yang relatif lama dan dapat digunakan dalam proses produksi. Permintaan akan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Apabila tingkat bunga tinggi, orang akan lebih senang menyimpan uangnya di bank daripada harus diinvestasikan. Karena hasil harapan atau expected return yang diperoleh dari bunga bank akan lebih besar. Karena tingginya sebuah bunga mencerminkan mahalnya kredit sehingga mengurangi value dari sebuah investasi yang direncanakan. Jenis-jenis investasi ada beberapa macam, yaitu investasi emas, investasi saham, reksadana, deposito, properti, dan investasi cryptocurrency. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini hukum investasi. Hukum investasi adalah permintaan akan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Tinggi bunga mencerminkan mahalnya kredit. Tingkat bunga tinggi menyebabkan minat berinvestasi berkurang. Sedangkan tingkat bunga rendah menyebabkan minat berinvestasi meningkat. Next slide. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Investasi disimbolkan dengan huruf I besar dan tingkat bunga atau interest rate disimbolkan dengan I kecil. Next slide. Adapun rumus investasi yaitu I besar sama dengan fungsi dari I kecil sama dengan I besar 0 dikurangi P kecil I kecil. Dengan keterangan I besar sama dengan investasi, I besar 0 sama dengan investasi otonom, P adalah proporsi investasi terhadap tingkat bunga, I kecil adalah tingkat bunga. Next slide. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih.
Berikut adalah contoh soal pertama dari fungsi investasi, yang dimana jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I besar sama dengan 250 dikurang 500I, tentukan A, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku 12%, B, berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%. Baik, ini adalah penyelesaiannya. Yang A, jika I sama dengan 12%, maka 12% tersebut akan kita jadikan desimal, yaitu 0,12. Maka sesuai dengan rumus yang ada, I sama dengan 250 dikurang 500 dikali 0,12. Maka ketemulah 250 dikurang 60 sama dengan 190. Lalu untuk penyelesaian yang B, jika I sama dengan 30% sama dengan soal yang awal, yaitu 12% dijadikan desimal, begitu juga yang 30% kita jadikan desimal, yaitu 0,30. Maka dari rumus yang ada, I sama dengan 250 kurang 15, dikurang 500 dikali 0,30. Maka ketemulah hasil 250 dikurang 150 sama dengan 100. Dan seperti contoh gambar yang di kiri ialah grafik daripada hasil fungsi investasi yang berada di soal. Yaitu 100, investasinya 100 dengan bunga 30% dan 190 dengan bunga 12%. Contoh soal kedua dari fungsi investasi. Pemerintah daerah ingin melakukan penanaman modal sebagai investasi pada proyek dengan bekerja sama dengan pihak swasta dengan investasi tetap dengan fungsi konsumsi sebesar I sama dengan 145 dikurang 355I. Berapa total investasi proyek tersebut jika besarnya pinjaman dengan suku bunga 12% per tahun? Diketahui I sama dengan I besar sama dengan 145 dikurang 345I. Dengan I kecil atau bunga investasi adalah 12%. Maka 145 dikurang 355, seperti tadi 12% kita jadikan desimal, yaitu 0,12. 145 dikurang hasil daripada 355 dikali 0,12 adalah 42,6. Maka bertemulah hasilnya 102,4. Maka besar investasi pada saat permintaan akan investasi sebesar 145 kurang 355I di tingkat bunga 12% adalah 102,4. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.